Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, di sini gua akan berbagi beberapa informasi terkait CBDC rupiah digital. Yang mana sebelumnya gua sudah searching di Google. Jadi seperti yang kalian lihat, jenis uang ini tidak termasuk ke dalam aset kripto maupun stable coin. Rupiah digital direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2024 ini dan memiliki fungsi yang sama seperti uang fisik, uang elektronik dan alat pembayaran berbasis kartu yang kita pakai saat ini. Pemerintah telah bersiap untuk peresmian rupiah digital Indonesia CBDC tanggal 28 Juli 2024. Dengan rupiah digital nantinya pemerintah akan mengurangi penggunaan mata uang fiat, termasuk mengurangi suplai pencetakan rupiah fiat. Dengan perkembangan saat ini, Bank Indonesia dan bank-bank pemerintah serta beberapa bank swasta telah siap untuk mengadopsi penggunaan rupiah digital. Oke, sebelum lanjut, di sini gua sampaikan, ini juga ada kaitannya dengan Pi Network. Jadi kalian simak aja sampai dengan selesai agar tidak gagal paham. Dengan peresmian rupiah digital Juli ini, pemerintah menargetkan penggunaan rupiah digital dapat mulai dipergunakan sebelum tahun 2025. Semoga hal ini sejalan dengan mainnet terbuka Pi Network. Secara sederhana, pada tahap pertama proyek Garuda Rupiah Digital akan dimulai dengan wallet CBDC untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank. Tahap kedua, wallet CBDC akan diperluas untuk mendukung operasi moneter dan pengembangan pasar keuangan. Lalu pada tahap ketiga, wallet CBDC akan berinteraksi dengan retail CBDC secara end-to-end atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam kebutuhan transaksi sehari-hari. Salah satu tujuan dari percepatan penggunaan rupiah digital adalah untuk bisa menarik wisatawan asing untuk peningkatan para wisata serta meningkatkan arus uang luar negeri masuk ke Indonesia. Potensi yang sangat luar biasa saat peluncuran Pi Network mainnet terbuka dan dapat langsung di-swap, dikonversi untuk penukaran Pi ke rupiah digital melalui bank. Hal ini akan menjadikan para pioner semakin mudah dalam penukaran Pi nantinya. Potensi ini dipandang sangat strategis. Selain untuk pioner Indonesia, ini tentu akan menarik para pioner-pioner pemilik koin Pi negara-negara lain untuk datang ke Indonesia dengan menukar Pi di Indonesia sehingga mampu menggerakkan ekonomi nasional. Semoga program rupiah digital dan Pi Network sukses di tahun 2024 ini. Oke, jadi itulah sekilas penjelasan terkait CBDC digital rupiah. Dan itu tadi kaitannya dengan Pi Network. Semoga saling terkonfirmasi sesuai dengan apa yang gua bacakan. Dan sumber yang mengaitkan dengan Pi Network ini dari mana? Yaitu dari Hot News. Jadi apakah ini real kedepannya akan terjadi? Ya kita ikutin saja proses dan alurnya. Sekaligus gua di sini juga ingin menjawab dari video gua sebelumnya, yang mana katanya kalau uang rupiah itu dicetak terlalu banyak akan terjadinya inflasi. Tapi pada nyatanya rupiah itu memang selalu dicetak, walaupun secara bertahap. Di komentar tuh ada yang bilang, lu ketinggalan, lu pakai pelajarannya ilmu prank apalah dan lain sebagainya. Opini pecundang itu nggak valid anjing. Ya, jadi yang gua bahas di situ terkait pajak juga ada kok. Lu aja pikirannya nggak kritis, lu merasa paling pinter, tapi otak lu nyampe situ aja, nggak nangkep apa maksud gua. Bukannya gua menyarankan pemerintah itu harus bikin uang sebanyak-banyaknya untuk memberantas kemiskinan. Maksud gua bukan begitu. Ya seharusnya lu paham, pemerintah itu kan bisa memperhitungkan bagaimana supaya inflasi tidak terlalu meningkat dengan mencetak uang yang kira-kira tidak membuat inflasi tinggi, namun bisa membantu masyarakatnya dengan uang yang dicetak tersebut. Seperti itu maksud gua. Jadi bukannya gua asal ngebacot ngomong pemerintah cetak aja uang sebanyak-banyaknya satu karung kasihin ke masyarakat gitu, kagak. Tolol lu, nggak nyampe otak lu. Jadi selain itu gua juga ingin menjawab salah satu komentar juga tuh, katanya Bitcoin itu nggak ada fisiknya. Dia di situ komen ngakak katanya dengar Bitcoin ada fisiknya. Nah inilah yang gua pertegas, opini
pecundang itu nggak valid. Kenapa demikian? Ada kok fisiknya, dibuat malah. Jadi fisiknya itu bisa lu baca aja. Ini gua sudah searching di Google nih. Lu lihat di layar ya, bentuk fisiknya itu ada. Makanya lu itu kalau lihat info dari gua, dengerin info dari gua, lu itu simak sampai selesai, jangan setengah-setengah. Akhirnya tolol jawabannya. Jadi ada bentuk fisiknya di Shopee aja. Kalau lu mau beli bentuk fisiknya Bitcoin ada, harganya cuman berapa. Itu kan memang dibuat. Jadi lu otaknya janganlah terlalu bodoh banget. Belajar, cari tahu. Selain denger info dari gua, lu cari tahu juga kebenarannya sesuai data dan fakta. Kagak, ini langsung komen, wah ngakak gua, Bitcoin ada fisiknya. Ya lu tolol, lu otaknya nggak nyampe. Oke, jadi gua ingin menyampaikan bahwa Pi ini adalah proyek yang sangat luar biasa tentunya ya. Ya walaupun dari awal rilis sampai dengan saat ini baru ada konfirmasi dari pihak core team ingin memajukan kita ke arah open mainnet. Ya kita ikutin aja alurnya. Karena yang pernah gua sampaikan juga, proyek sebesar Pi itu perlu melewati tahap per tahap dan nggak bisa ngasal aja langsung open mainnet. Makanya lu belajar teknologi dong. Lu kira segampang itu membalikan telapak tangan? Ya kagak. Semuanya itu ada prosesnya. Lu makan Indomie aja dimasak dulu baru kasih bumbu-bumbunya baru bisa dimakan kan, ada prosesnya. Jadi lu nggak bisa menghakimi langsung harus jadi sesuai kemauan lu. Proyek Pi itu nggak setolol otak lu yang kayak gitu. Jadi kita harus bersabar lah, jangan berharap pengen cepet dapat uang dari Pi tapi nggak tahu proses, nggak tepat namanya. Sekaligus di sini gua ingin membagikan sebuah bisnis yang sangat luar biasa ke teman-teman semua. Jadi gue harap teman-teman luangkan waktunya mau mendengarkan bisnis yang gue bagikan ini. Disimak sampai selesai ya teman-teman semua. Jadi bisnis ini sudah masuk di 200 negara lebih teman-teman semua. Ini adalah bisnis internasional di dunia dari Florida, Amerika Serikat teman-teman semua. Owner perusahaannya jelas dan malah kita bisa zoom bareng sama owner perusahaannya setiap hari malahan kalau teman-teman semua mau gitu. Untuk teman-teman yang mau punya bisnis sampingan, ini bisnis yang tepat untuk teman-teman semua. Kenapa demikian? Karena hanya di rumah saja kita menjalankannya. Kita bisa dapat penghasilan setiap minggu, bahkan pasif income setiap bulan, teman-teman semua. Kerja di rumah digaji dolar, sama seperti kita kerja di luar negeri. Ini dolar loh, bukan rupiah. Hanya dengan modal 50 dolar atau 850.000, semuanya yang bergabung di bisnis ini bisa menghasilkan pasif income ratusan juta bahkan miliaran setiap bulannya. Sebagai buktinya teman-teman bisa lihat penghasilan Tim Miller sudah miliaran setiap bulannya. Padahal beliau sebelumnya hanyalah seorang tunawisma. Dan dengan bisnis ini kehidupan beliau berubah 180 derajat teman-teman semua. Kalau teman-teman semua bertanya dari mana Livegood membayar kita, dari produk teman-teman semua. Livegood ada produknya dan produknya nomor 1 di dunia. Semuanya produk kesehatan, produk kemanusiaan. Dan untuk teman-teman yang sudah daftar di websitenya, misalnya ingin membeli produknya, teman-teman akan dikasih harga pabrik. Selain itu ada garansi 90 hari uang kembali jika produk Livegood tidak memberi manfaat apa-apa ke tubuh teman-teman semua. Kembalikan saja dengan botol kosong, maka tunggu 100% uang teman-teman akan dikembalikan oleh perusahaan Livegood tanpa potongan sedikit pun. Tetapi selama ini belum ada satu member pun yang mengembalikan botol kosong ke Livegood teman-teman semua. Karena khasiat dan produk Livegood itu memang paten teman-teman semua. Teman-teman semua bisa buktikan sendiri kalau sudah bergabung. Apakah saat awal join wajib beli produknya? Tentu tidak teman-teman semua. Misalnya teman-teman ingin mengerjakan bisnisnya dulu sampai penghasilan teman-teman mencapai ratusan juta bahkan miliaran, baru teman-teman mau beli produknya, itu tidak jadi masalah teman-teman semua. Jadi kita berada di bisnis yang sangat tepat teman-teman semua. Mungkin di antara teman-teman ada yang keberatan dengan modal awal untuk join di bisnis ini. Tapi yang teman-teman harus tahu, yang namanya bisnis sebenarnya modal minimal itu 50 juta harusnya, bahkan ratusan juta. Apalagi bisnis bikin toko.
atau bikin restoran dan lain sebagainya. Sedangkan di bisnis Live Good, teman-teman semua cukup bayar 850.000 di awal, maka teman-teman sudah menjadi partner bisnis internasional di dunia. Jadi modalnya sangat-sangat terjangkau teman-teman semua. Bisnis apalagi yang kasih modal terjangkau tapi menghasilkan hingga ratusan juta bahkan miliaran setiap bulannya. Untuk saat ini yang gua tahu hanya ada di Live Good ya teman-teman semua. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baik mungkin teman-teman semua. Dan yang wajib teman-teman perhatikan juga di bisnis ini, karena kita joinnya di awal dapatnya website. Yang namanya website sudah pasti kita diwajibkan bayar setiap tahunnya. Mau di website apapun itu pasti wajib bayar teman-teman semua. Teman-teman semua bisa tanya aja ke kerabat teman-teman yang bisa bikin website misalnya. Pasti wajib bayar setiap tahunnya. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menjaga keaktifan websitenya. Jika tidak bayar, ya hangus websitenya teman-teman semua. Sama halnya seperti di Live Good, tapi yang memudahkan kita di Live Good, kita bisa bayar maintenance bulanan teman-teman semua. Cukup bayar 170.000 setiap bulan, maka website teman-teman semua akan aman dan tidak ada ruginya teman-teman semua dengan modal segitu. Income yang bisa kita hasilkan setiap bulannya bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran. Udah bisa pensiun kita semua, cukup menikmati income bulanannya saja. Mari kita tinggalkan Ponzi dan money game yang hanya merugikan kita semua. Jadi selain kita menjalankan Pi Network, kita juga punya bisnis sampingan. Bahkan kita bisa pensiun setelah passive income di bisnis ini teman-teman semua. Karena jika ingin kaya tidaklah cukup hanya di satu bisnis saja. Kita harus punya minimal 2 bisnis atau 3 bisnis yang kita jalankan teman-teman semua. Jadi gue itu dari dulu tidak pernah mau kerja jadi karyawan. Gue selalu berusaha untuk punya bisnis sendiri. Jadi gue hanya ingin jadi pengusaha. Jadi gue harap teman-teman semua yang nonton di video ini juga punya jiwa pembisnis dan jiwa pengusaha. Soalnya gue udah pernah ngerasain yang namanya jadi karyawan itu nggak enak banget. Udah kayak budak, suruh kesini lah, suruh kesana lah. Dan gue rasa kalian juga ngerasain hal yang sama kan? Saya sebagai pengusaha, saya harus punya duit, Pak. Tujuan saya pengusaha, saya harus kaya. Begitu udah kaya, saya harus bermanfaat. Khairun nas anfa'un linas. Masya Allah. Ya kan? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Makanya saya nggak kepengen Pak jadi pejabat apapun juga. Saya kepengen jadi pengusaha dari muda. Dari kecil. Setelah saya kaya, baru saya kepengen bermanfaat untuk rakyat. Kalau bermanfaat untuk rakyat nggak perlu jadi pejabat. Uang-uang pribadi jauh lebih nikmat daripada uang negara. Uang negara pakai diaudit. Uang pribadi kan saya yang nentuin. Mau keluar kemana, saya mau sadako ke siapa, misalnya sadako ke Bapak. Saya nggak perlu diaudit. Kalau uang negara, misalnya saya jadi pejabat negara, saya kasih ke Bapak, besok diaudit. Saya kasih duit penyanyi dangdut, besok diaudit saya. Iya kan? Dibilang korupsi. Jadi sadako kalau pakai uang sendiri, itu ikhlas, pasti sadakonya nyampe. Kalau pakai uang negara, belum tentu nyampe, yang pasti nyampenya ketahanan Pak nanti. Jadi lebih enak punya bisnis sendiri, kita yang kelola sendiri tanpa harus dipaksa-paksa seperti karyawan. Enak kan kelola bisnisnya di jam berapa itu kita yang ngatur gitu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk punya bisnis sendiri, silahkan bergabung di bisnis gue. Teman-teman bisa langsung cek kolom deskripsi atau kolom komentar. Di situ akan gue sertakan link grup WhatsApp-nya. Silahkan teman-teman bergabung dan di dalam grup akan gue pandu untuk cara daftar dan cara menjalankan bisnisnya. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.